Mengapa sebagian besar dari kita itu asik dan senang dengan dimensi-dimensi malakut, rahasia-rahasia yang dimiliki oleh orang lain dan yang lain sebagainya? Karena beragamanya kita itu berawal satu dari dimensi fikih, yang kedua dari dulu itu kita dilatih dan diajarkan beragama dengan cara mencari fadilah. Jadi yang kita cari dari setiap bacaan itu fadilah. Ya, kalau kita sholat fardu itu kita dapatkan pahala atau surga. Kalau kita tinggalkan bisa dapat dosa dan neraka. Itu yang ditanamkan kepada kita dari kecil. Akhirnya membaca apapun juga akan mencari fadilah, entah baca sholawat, baca ayat-ayat tertentu, maka yang kita cari pada akhirnya adalah fadilah juga begitu. Ketika kita mencari fadilah, maka melakukan apapun berarti atas dasar fadilah ini tadi. Akhirnya apa? Ketika ada orang yang dia bisa tahu kepada pikirannya orang lain, tahu kepada isi hati orang lain, bahkan bisa tahu ke alam malakut, kita akan kagum dan heran. Mengapa begitu? Karena itu yang kita kejar selama ini. Yang kita kejar, yang kita cari adalah orang yang punya karomah seperti ini. Karomah ma'rifah, karomah pengetahuan. Dia bisa tahu ke hatinya orang, isi hatinya seseorang. Dia bisa tahu kepada isi pikirannya seseorang. Dan bahkan dia bisa tahu, karena diberitahu oleh Allah Ta'ala, dia bisa tahu kepada masa depan orang lain. Maka yang seperti ini apakah karunia? Iya, di samping juga menjadi ujian dan tangga orang yang mengalami. Jangan sampai asik berada di level ini. Sehingga yang kita cari selama ini adalah karomah. Yang kita cari selama ini adalah kemuliaan-kemuliaan sesaat yang bersumber dari karomah-karomah yang seperti ini yang kita cari. Padahal setiap kita beribadah tujuannya adalah Allah. Setiap kita melaksanakan apapun yang kita cari adalah Allah, bukan yang lain. Kita tidak diperintah untuk mencari pahala terus menerus, tetapi yang kita cari sebenarnya adalah yang akan memberikan kita pahala, yaitu Allah. Maka ketika umat itu menjadi dewasa, dia tidak akan berpikir tentang fadilah. Dia akan berpikir siapa yang bisa ngasih fadilah, yaitu Allah Ta'ala. Maka ketika masing-masing dari kita ibadahnya betul-betul ingin fokus, ingin mendekatkan diri betul kepada Allah Ta'ala, maka kita akan sampai kepada level ini. Namun untuk sampai di level ini, mukasyafatil qulub, terbukanya hati itu pasti. Karena ini menjadi tangga. Jadi orang yang melakukan perjalanan ruhani tahap demi tahap untuk sampai kepada Allah, maka dia akan mengalami yang namanya mukasyafah, tersingkapnya alam malakut, tersingkapnya pikiran orang lain, tersingkapnya isi hati orang lain, itu pasti akan dia alami. Tapi kalau dia bukan makomnya mengalami hal yang demikian, maka itu akan menjadi bencana kepada yang mengalami, bukan menjadi karunia lagi, tetapi akan menjadi bencana. Seperti katanya Ibnu Athaillah, man atla'a ala asraril ibad, siapa yang mengetahui pada rahasia-rahasia hamba Allah, walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah, dan dia tidak berakhlak dengan kasih sayang ketuhanan, kana idla'uhu fitnatan alaihi wa sababan yajurul wabal ilaih, maka pengetahuannya akan menjadi fitnah atau ujian buat dirinya dan menjadi sebab turunnya bala, turunnya bencana
kepada siapa? Atau turunnya musibah kepada siapa? Orang yang mengetahui ini. Ini katanya Ibnu Athaillah. Jadi orang yang tahu kepada rahasia kolbunya orang lain, tapi dia tidak mampu berakhlak dengan akhlak rahmatul ilahiyah, dengan kasih sayang Allah, maka pengetahuan tadi hanya akan menjadi fitnah. Kalau misalkan saya tahu kepada kolbunya seluruh jamaah ini, misalkan gitu, saya dikasih anugerah oleh Allah Ta'ala tahu kepada isi hatinya masing-masing, tapi kemudian saya tidak menyayangi jenengan semua, misalkan ada yang isinya kotor, ada yang isinya suudzon, ada yang isinya bersih dan sebagainya, dan saya tidak berakhlak dengan kasih sayang, maka itu hanya akan menjadi fitnah buat saya sendiri. Itu hanya akan menjadi ujian buat saya sendiri. Kenapa? Karena saya akan membeberkan itu kepada orang lain, padahal itu adalah aib. Misalkan kasih sayang Allah Ta'ala yang diterima oleh seorang hamba, kalau hamba itu memang layak, ketika tahu bahwa ini masih suudzon, dia akan bimbing orang tersebut untuk menghilangkan suudzonnya. Ketika dia tahu hatinya masih penuh dengan riya, dia akan sayangi orang itu untuk menghilangkan riyanya. Ketika sifat keakuannya masih sangat kuat, dia bagaimana orang ini bisa menghilangkan sifat keakuan dan keegoannya. Kenapa? Kata beliau, al-idlau ala asraril ibad qabla tamkin. Kalau orang itu belum layak, kata beliau, fi syuhudi wa takhalluqi bi ahlakil mulkil ma'bud fitnatan azimatan wa baliyatan wa musibatan. Jadi orang yang tahu kepada rahasia hatinya atau pikirannya orang lain, sebelum dia layak menurut Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan itu semua, wa takhalluq, dan dia tidak mampu berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala, maka itu akan menjadi fitnatan azimatan. Dia akan menjadi fitnah yang besar kepada dirinya, wa baliyatan wa musibatan, dan akan menjadi bala dan musibah. Wa dzalika li'annahu qabla tamkin fil ma'rifah qad yashtaghilu bidzalika qalbuhu. Karena apa? Karena ketika belum layak untuk mengetahui pengetahuan yang demikian, maka hatinya akan disibukkan dengan hal tersebut, wa yatasawwishu khatirahu wa lubbahu, dan akan membuat kolbunya serta lub dalam dirinya, yaitu was-was. Jadi begini kemudian, contoh kalau saya atau jenengan tahu, saya tahu kepada dalamnya saya, sedangkan jenengan semua belum layak masih, ternyata Ustadz Khalid Paduboy ternyata umpamanya, maka itu akan merusak kita. Contoh kalau jenengan misalkan bisa masuk dimensi ruhani atau bisa tahulah ke makamnya Gus Dur, ternyata makomnya Gus Dur, derajat kewalinya Gus Dur hanya seperti ini umpamanya, maka itu akan menimbulkan sifat takabur dalam diri kita. Ternyata masih lebih tinggi saya daripada Gus Dur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini jangan sampai menjadi tujuan. Rahasia hamba-hamba Allah Ta'ala itu jangan sampai menjadi tujuan. Termasuk misalkan ketika kita sudah yakin untuk menjadikan si A sebagai guru, maka kita nggak perlu tahu apa yang terjadi dengan kolbunya si A itu. Haruslah kita taslim kepada beliaunya kalau kita menjadikannya sebagai seorang guru. Kenapa? Karena itu akan menghasilkan suudzon nantinya, menghadirkan buruk sangka kepada kita. Kemudian wa aidan madamatin nafsu, dan juga selama nafsu itu hayyatun walam yaqil fana anha, jika aku ini, nafsu ini masih kuat dan masih hidup kata beliau, dan dia tidak lemah, walam yaqil fana, dan dia belum sirna, qad ya'taqidu bidzalikal maziyya 'alam nas fayadkhuluhul kibir, dan dia kemudian meyakini bahwa
itu adalah keistimewaan yang dia terima dari Allah, bahwa dirinya lebih daripada orang lain, maka akan masuk ke dalam kolbunya, yaitu rasa sombong dan ujub. Wahuma aslul ma'asi, dan itu adalah asal dari seluruh maksiat. Mengapa? Karena sombong dan ujub itulah yang pertama kali dilakukan oleh iblis. Makanya disebut dengan aslul ma'asi, asal dari seluruh maksiat. Mengapa? Karena yang namanya iblis itu merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena dari sisi bahan yang dijadikan, iblis itu dari api, sedangkan Nabi Adam itu dari tanah. Dia kemudian merasa lebih baik. Maka apabila ada seorang hamba yang oleh Allah Ta'ala dibuka kolbunya, kemudian setelah dibuka kolbunya dia bisa tahu dan bisa faham kepada kolbunya orang lain, namun dia belum layak, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. Makanya jangan pernah berharap bisa tahu hatinya orang, bisa nebak orang lain. Apalagi saya tak tahu, pas bek menebak, wah itu lebih bahaya lagi. Karena pernah begitu. Jadi kecuali bahkan tahu sekalipun sebenarnya tidak layak begitu. Jadi lah tak tahu, pas oma tahu. Katanya bahasa Maduranya itu, mon tak tahu cong, ya oma tahu. Mon tak tua aja wama tua tibi. Artinya akan berproses sendiri kita dengan waktu dan dimensi yang kita miliki bersama, seperti itu.